Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustame dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan berbagai rahmat dan maghfirahnya dan melancarkan berbagai urusan-urusan para mustame. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas sholawat dzakirin. Singkat daripada sholawat dzakirin yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala wa nabiyyina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Demikian singkat daripada sholawat dzakirin. Adapun arti daripada salawat tersebut, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak orang yang ingat menyebutmu dan orang-orang yang lalai untuk menyebutmu. Demikian arti daripada salawat dzakirin. Adapun penjelasan daripada salawat tersebut yaitu Imam Al-Muzani bertutur sebagaimana berikut. Perlu diketahui Imam Al-Muzani ini adalah seorang syekh, salah satu guru dari Imam Asyirazi yang pengarang kitab Al-Muhadzab. Al-Muzani rahimallahu ta'ala bertutur sebagai berikut. Saya bermimpi melihat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala ini adalah merupakan guru dari Imam Al-Muzani. Saya bermimpi melihat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Lalu kemudian saya bertanya kepada beliau, apa yang telah diperbuat Allah terhadap diri Anda?
Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjawab, Allah telah mengampuni diriku berkat salawat di atas yang aku cantumkan di dalam kitab Ar-Risalah. Perlu diketahui kitab Ar-Risalah ini merupakan satu-satunya kitab yang mengawali dan mengkodifikasi daripada ilmu usul fikih. Sementara Imam Ahmad mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i merupakan sosok yang menciptakan kaidah atau metodologi dasar pada ilmu usul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Melanjutkan daripada penjelasan salawat ini, Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin menuturkan hal sebagaimana berikut. Abul Hasan Asy-Syafi'i menuturkan, saya telah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, dengan apa Asy-Syafi'i diberi pahala dari sebab ucapannya? Ya Rasulullah, dengan apa Asy-Syafi'i berpahala? Dari sebab ucapannya di dalam kitab Ar-Risalah. Wassallallahu ala Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika laghafilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak ditahan untuk dihisab. Demikian penjelasan daripada salawat dzakirin ini yang terkait dengan para tabi'in. Adapun fadilah daripada salawat secara umum, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang fadilah salawat. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim mengatakan, ini laqitu Jibril fabasyarani wa qala rabbuka yaqulu man shalla 'alaik shallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaik sallamtu 'alaihi wa sajadtu lillahi syukra. Sesungguhnya aku tadi bertemu Jibril dan dia memberikan kabar gembira kepada aku. Ia menyatakan, Tuhanmu berfirman, barang siapa yang bersalawat kepadamu maka aku akan bersalawat kepadanya. Barang siapa yang menghaturkan salam kepadamu maka aku akan menghaturkan salam. Mendengar hal tersebut aku pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak melalui jalur Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini sebagai sahih. Adapun redaksi lengkap dari hadis tersebut adalah kurang lebih kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atba'tu hatta dakhala nakhla sajada fa'atala sujud hatta khiftu aw khashitu ayyakuna Allahu qad tawaffahu aw ba'dahu wala fajitu anzuru farafa'a rasu faqal malaka ya Abdurrahman qal fadakaratu dhaliklah faqal inna Jibril alaihi salam qala li ala ubashiruka innallaha azza wa jal yaqul laka man shalla alaik shallaitu alaihi wa man sallama alaik sallamtu alaihi fasajadtu lillahi syukra. Aku pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar rumah hingga akhirnya masuk ke sebuah kebun kurma. Di sana beliau bersujud lama sehingga aku takut atau khawatir kalau Allah Ta'ala telah mewafatkan beliau atau telah mencabut nyawa beliau. Aku kemudian bergegas melihat dan ternyata beliau mengangkat kepalanya yang mulia. Beliau pun bertanya, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Lalu aku pun menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya aku tadi bertemu dengan Jibril. Lalu kemudian dia memberikan kabar gembira kepada aku.
Ia berkata, Tuhanmu berfirman, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka aku akan bersalawat kepadanya. Dan barang siapa yang menghaturkan salam kepadamu, maka aku akan memberikan salam. Mendengar hal tersebut, aku pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Haythami mengatakan di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang tidak dikenal. Telah dikemukakan di muka sejumlah hadis yang secara lugas menyatakan bahwa Allah Ta'ala bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbandingan pahala 1:10. Di dalam redaksi lain dikatakan, Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa hutat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyra darajat wa kutiba lahu asyra hasanat. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 dosanya pun dihapus dan dia diangkat 10 derajat dan dicatat baginya 10 pahala atas kebaikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani dari jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini sebagai sahih, dan penilaian sahih ini pula disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Imam Ibnu Hibban juga memasukkannya sebagai hadis sahih di dalam kitab sahihnya. Kemudian Imam Ibnu Hajar pun menyatakan bahwa para perawinya adalah thiqah atau terpercaya. Sejumlah hadis yang memiliki pengertian senada di dalam masalah ini juga telah dikemukakan sebelumnya. Makna dari hadis yang tersebut barusan, yang dimaksud salawat dari Allah Ta'ala adalah rahmat untuk hambanya. Dengan kata lain, Dia Allah Ta'ala akan mengasihi mereka dengan untayan rahmat demi rahmat hingga mencapai jumlah bilangan tersebut. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salawat Allah Ta'ala adalah sambutan Allah Ta'ala atas hamba yang bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih dan sayang, serta penarikan mereka dari kondisi kegelapan ke level kehormatan dan cahaya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Al-Ahzab 43. Man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu wa malaikatuh alaihi sab'ina shalah. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali salawat, maka Allah Ta'ala dan malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 kali salawat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam Al-Musnadnya dari jalur Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, mengutip pendapat dari Al-Mundhiri di dalam At-Targhib wa Tarhib fi Dzikr. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang hasan, dan al-sanada juga dinyatakan oleh Imam Al-Haythami. Adapun sambutan lengkap hadis ini adalah falyukilla abdun min dalik au liyukthir, maka hendaklah seorang hamba mengucapkannya sedikit maupun banyak. Mana hadis jika ditilik sekilas terlihat ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis-hadis yang menjelaskan dengan bandingan 1:10, yaitu ketika hamba membaca sholawat 1 kali maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan 10 kali. Tetapi di sini dikatakan 1 kali hamba membaca sholawat akan diberikan 80 sholawat. Keduanya bisa dikompromikan sebetulnya dengan penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui pahala ini sedikit demi sedikit, dan setiap beliau mengetahui sesuatu beliau langsung mengatakannya.
ketika beliau diberitahu bahwa pahala orang yang bersolawat kepadanya adalah 10 kali lipat, maka beliau pun langsung memberitahukannya, sebagaimana terekam di dalam hadis-hadis yang sudah masyhur terkait dengan 1:10. Kemudian ketika beliau mengetahui bahwa pahalanya adalah 70 kali lipatnya sebagaimana diinformasikan hadis barusan, maka beliau pun langsung memberitahukannya. Demikian pembahasan tentang fadilah daripada sholawat secara umum. Semoga menjadi inspirasi dan termotivasi bagi para mustami untuk senantiasa berzikir dan melazimkan di dalam membaca sholawat. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat saya yang salah atau mengandung kesalahan. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya dan berasal dari ketidaktahuan saya, berasal dari memang kesalahan saya. Semoga para mustami memaafkan dan semoga Allah Ta'ala mengampuni saya terkait hal tersebut, baik itu disadari ataupun tidak. Akan tetapi jika di dalam penjelasan-penjelasan yang tadi sampai saat ini mengandung kebenaran, maka kebenaran tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari diri saya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.